Nah, ini ada variabel X, ini ada variabel Y, di sini juga ada konstantanya. Berarti poin C ini sesuai dengan bentuk umum ini ya, sehingga jawabannya adalah poin C. Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang SPLDV. Silakan dibuka halaman 69 untuk nomor 1 sampai 15. Nomor 1 di bawah ini yang merupakan persamaan linear dengan dua variabel adalah, nah bentuk umumnya itu seperti ini ya. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini poin A tidak sesuai ya, seperti bentuk umumnya berarti bukan poin A. Poin B di sini hanya ada variabel X berarti tidak sesuai. Kemudian poin C, nah ini ada variabel X, ini ada variabel Y, di sini juga ada konstantanya. Berarti poin C ini sesuai dengan bentuk umum ini ya, sehingga jawabannya adalah poin C. Nomor 2, grafik berikut ini yang merupakan himpunan penyelesaian dari 3X dikurangi 5 sama dengan 1. Berarti harus kita rapikan terlebih dahulu ya. Caranya adalah negatif 5 ini kan konstanta. Berarti kita kumpulkan ke sebelah kanan ya dengan cara dipindah. Berarti yang sebelah kiri tinggal 3X sama dengan 1. Negatif 5 kalau dipindah menjadi positif 5. Berarti 3X sama dengan 6. X sama dengan 6/3. Kenapa tidak berubah menjadi negatif 3? Karena di sini awalnya perkalian, kalau dipindah ke sebelah kanan menjadi pembagian ya. 6 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 2. Nah, berarti kita cari dari gambar ini yang menghasilkan X sama dengan 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Di antara 4 gambar ini, berarti yang benar adalah poin A. Nah, ada keterangan X sama dengan 2. Nomor 3, grafik di bawah ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, kita lihat di sini, penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Berarti kita lihat poin A terlebih dahulu ya. Apakah hasilnya nanti juga sama dengan X sama dengan 3. X ditambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 3. Positif 1 kalau kita pindah menjadi negatif 1. Berarti 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Ternyata salah ya, berarti bukan poin A. Lanjut poin B. X dikurang 2 sama dengan 3. X sama dengan 3. Negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2. Berarti hasilnya adalah 5. Ternyata tidak menghasilkan 3, berarti salah. Poin C. 7 dikurangi X sama dengan 4. Negatif X sama dengan 4. 7 kalau kita pindah ke kanan berarti menjadi negatif 7. Negatif X sama dengan 4 dikurangi 7 negatif 3. Karena kiri dan kanan sama-sama punya negatif, itu artinya negatif dibagi negatif positif ya. Sehingga X sama dengan 3. Ternyata sesuai dengan yang diminta pada soal, berarti jawabannya adalah poin C. Nomor 4, untuk X dan Y adalah anggota bilangan real, maka grafik himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6 adalah, berarti kita lihat ya, di sini ada 3, di sini ada 2. Karena 3 ada pada sumbu Y, berarti kita pasangkan dengan huruf X, lawannya ya, berarti 3X. Kemudian 2 ada pada sumbu X, berarti kita pasangkan dengan variabel Y atau huruf Y ya, berarti 2Y sama dengan, nah angkanya selanjutnya kita kalikan, 3 dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 6. Apakah persamaan garis yang kita temukan sama dengan yang diketahui pada soal? Ternyata tidak sama ya, berarti bukan poin A. Lanjut poin B, di sini ada 2, di sini ada 3 ya, berarti 2 karena ada pada sumbu Y, nah kita pasangkan dengan lawannya. Berarti 2 kita pasangkan dengan X. 3 ada pada sumbu X, berarti kita pasangkan dengan huruf Y. Ditambah 3Y sama dengan, sekarang kita kalikan, 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Apakah hasil ini sama dengan yang diketahui di dalam soal? Ternyata sama persis ya, berarti jawabannya adalah poin
B. Nomor 5. Untuk X dan Y, bilangan cacah, grafik himpunan penyelesaian dari X tambah 2Y sama dengan 6 adalah, berarti kita uji untuk gambar A. Di sini ada 2 titik ya. Yang pertama 2,2, yang kedua adalah 4,1. Ingat ya, yang depan ini sebagai X, yang belakang sebagai Y. Kita uji ke persamaan garisnya. X tambah 2Y sama dengan 6. Artinya kalau seandainya X dan Y-nya kita substitusi atau kita masukkan ke sini, apakah nanti hasilnya menjadi 6? Kita coba ya. X-nya 2 berarti 2 ditambah dengan Y-nya juga 2. 2 kali 2, apakah nanti hasilnya 6? 2 kali 2, 4 ditambah 2, ternyata hasilnya 6. Nah ini kan sesuai pernyataannya ya. Berarti titik ini benar. Sekarang kita uji untuk titik yang kedua. X ditambah 2Y sama dengan 6. Di mana X-nya adalah 4, Y-nya adalah 1. Berarti 4 ditambah 2 kali Y, itu berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Apakah nanti hasilnya sama dengan 6? 4 tambah 2, 6. Nah, ternyata sesuai, sama-sama menghasilkan 6. Berarti titik kedua juga benar. Itu artinya kedua titik ini adalah penyelesaian dari persamaan garis X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi jawaban yang benar adalah poin A. Nomor 6. Grafik di bawah ini menunjukkan himpunan penyelesaian dari persamaan pada gambar berikut ini. Nah, caranya seperti tadi ya, teman-teman sekalian di sini. Nah, di sini ada min 3 pada sumbu X, di sini ada min 4 pada sumbu Y. Jadi saling bertukar ya. Min 4 ada pada sumbu Y, berarti kita pasangkan dengan variabel X-nya, berarti min 4X. Selanjutnya, min 3 ada pada sumbu X, berarti kita pasangkan dengan huruf Y, berarti jadinya negatif 3Y sama dengan, sekarang kita kalikan, negatif 3 dikalikan negatif 4, itu hasilnya adalah positif 12. Selanjutnya, kalau kita kalikan dengan negatif 1, jadi ini dikali dengan negatif 1 menjadi 4X, negatif 3Y kali negatif 1 berarti positif 3Y sama dengan 12 kali negatif 1 berarti negatif 12. Jawaban yang sesuai dengan yang kita temukan adalah poin D. Nomor 7, himpunan penyelesaian dari persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 24 untuk X dan Y anggota bilangan cacah adalah, berarti kita coba ya di sini. Nah, ini kan pasangan X dan Y ya. X dan Y, X dan Y. Nah, persamaan garisnya kita tulis dulu ya. 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Nah, nanti semuanya dimasukkan ke sini ya. Kita uji untuk nilai X-nya 0 dan Y-nya 8. Itu artinya 3 kali 0, kemudian ditambah dengan 4 kali Y. Y-nya di sini adalah 8. Apakah nanti akan menghasilkan 24? Kita uji ya. 3 kali 0 adalah 0, kemudian 4 kali 8 adalah 32 sama dengan 24. 0 ditambah 32 hasilnya 32. Nah, di sini apakah sama dengan 24? Ternyata tidak sama. Berarti titik 0,8 ini salah. Otomatis jawaban B juga salah. Sekarang kita cek untuk titik 0,6 terlebih dahulu ya, dimasukkan ke sini ya. Itu berarti 3 dikalikan X, X-nya adalah 0, kemudian ditambah dengan 4 kali Y, 4Y, Y-nya di sini 6. Apakah nanti menghasilkan 24? 3 kali 0, 0, 4 kali 6, 24. Nah, ternyata sama, menghasilkan 24. Berarti untuk 0,6 ini titiknya benar. Sekarang kita uji untuk 4,3. Nah, 4,3. Berarti 3 dikalikan dengan X, X-nya adalah 4. Kemudian ditambah dengan 4 kalikan Y, berarti Y-nya di sini 3. Apakah nanti menghasilkan 24? Kita coba ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. Sama dengan 24. 12 tambah 12 hasilnya 24. Berarti sama ya di sini, memenuhi ya.
Berarti jawaban yang C ini untuk 4,3 ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti di sini karena poin D 3,4 ini berbeda dengan poin C, berarti kita tidak perlu ngecek lagi karena di sini yang benar adalah 4,3. Sehingga jawaban yang pasti benar adalah poin C. Nomor 8, timbunan penyelesaian dari persamaan garis berikut untuk X anggota bilangan bulat dan Y anggota dari himpunan 0 sampai 6. Berarti kita uji untuk titik pertama ya, negatif 3,0. Berarti negatif 3,0. Nah, di mana negatif 3 berperan sebagai X, Y-nya 0. Nah, kita masukkan ke sini ya. 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. Kita masukkan X-nya 2X. Itu artinya 2 dikali negatif 3 ditambah Y ditambah 0. Apakah menghasilkan negatif 6? 2 kali negatif 3 negatif 6 ditambah 0 tetap negatif 6. Nah, ternyata pernyataannya benar. Sama-sama menghasilkan negatif 6, berarti titik negatif 3,0 ini benar. Nah, ini berarti salah sudah. Kemudian kita uji 2,2. 2,2 sebagai X, ini sebagai Y ya. Kita uji ke 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. 2X itu artinya X-nya kita ganti 2, 2 kali 2 ditambah dengan Y, Y-nya adalah 2, sama dengan negatif 6. 2 kali 2, 4, ditambah 2, apakah nanti menghasilkan negatif 6? 4 tambah 2 ternyata 6. Nah, di sini mintanya negatif 6, berarti kan tidak sama. Itu artinya 2,2 salah ya, berarti di sini 2,2 salah. Maka tidak ada jawaban yang lain, kecuali jawaban yang B. Nomor 9, persamaan 2X min 3Y sama dengan 12 akan ekuivalen dengan. Nah, di sini pilihan gandanya ingin dijadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Kita coba terlebih dahulu dijadikan X sama dengan ya. 2X dikurangi 3Y sama dengan 12. 2X sama dengan negatif 3Y kalau kita pindah menjadi positif 3Y ditambah dengan 12. Selanjutnya, X sama dengan 2 kalau kita pindah ke kanan itu menjadi pembagian ya. Berarti 3Y dibagi 2 termasuk 12 juga harus dibagi 2. X sama dengan 3 per 2Y ditambah dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Sama seperti poin A, berarti langsung saja jawabannya adalah poin A. Nomor 10, persamaan 2X min Y sama dengan 10 akan ekuivalen dengan, oke, di sini mintanya dijadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Kita coba dijadikan X sama dengan terlebih dahulu ya. 2X dikurangi Y sama dengan 10. Berarti 2X sama dengan negatif Y kalau kita pindah menjadi positif Y ditambah 10. Kemudian X sama dengan 2 kalau kita pindah menjadi pembagian ya. Berarti Y per 2 ditambah dengan 10 per 2. X sama dengan setengah Y atau boleh Y per 2 ditambah dengan 10 dibagi 2, 5. Apa yang kita temukan di sini ternyata berbeda pada option A dan B. Berarti jawabannya pasti bukan A, bukan B. Sekarang kita coba dijadikan Y sama dengan 2X dikurangi Y sama dengan 10. Negatif Y sama dengan 2X kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 2X ditambah 10. Nah, karena di sini ada tanda negatif pada Y, kita kalikan dengan negatif 1 saja ya. Negatif Y kali negatif 1 berarti jadinya positif Y. Negatif 2X kali negatif 1 berarti jadinya positif 2X. 10 kali negatif 1 berarti negatif 10. Apakah hasil yang kita temukan ada pada option C atau D? Ada ya, yaitu option D. Berarti jawabannya D. Nomor 11, persamaan yang ekuivalen dengan 8 dikurangi Y sama dengan X dikurangi 5 adalah, nah kita lihat ya di sini, konstantanya hasilnya adalah positif semua. Berarti caranya negatif 5 ini kita bawa ke kiri ya. Berarti jadinya 8 ditambah dengan 5 sama dengan X. Kemudian negatif Y yang kita bawa ke kanan. Berarti berubah menjadi positif Y. 8 ditambah 5 hasilnya 13. Yang ini tetap X plus Y. Penulisannya boleh dibalik ya. Atau
X plus Y sama dengan 13. Jawabannya adalah poin D. Nomor 12, persamaan yang ekuivalen dengan persamaan berikut adalah, berarti kita kumpulkan ya, variabel yang sama di sini. Nah, negatif X kita kumpulkan ke kiri dengan X ya, sehingga jadinya X ditambah dengan X, karena negatif akan berubah tanda menjadi positif X. Kemudian ditambah dengan Y sama dengan 9. X ditambah X itu artinya 2X, ditambah dengan Y sama dengan 9. Yang sesuai dengan yang kita temukan adalah poin A. Lanjut nomor 13. Jika ada pecahan seperti ini, Anda boleh langsung kalikan silang ya. 3 dikalikan ke atas berarti jadinya 3X dikurangi 2 kita kalikan ke atas berarti dikalikan Y ya. 2Y sama dengan, nah ini kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6 sama dengan 1/4. Selanjutnya kita kalikan silang lagi ya di sini. 4 buka kurung 3X dikurang 2Y sama dengan 6 juga kita kalikan ke atas ya. Dikalikan 1 berarti hasilnya tetap 6. 4 kalau kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali berarti 4 kali 3 itu adalah 12. Jangan lupa variabel X ya mengikuti. 4 dikali negatif 2Y berarti negatif 8Y sama dengan 6. Boleh kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2 ya. 12X dibagi 2 hasilnya 6X dikurangi dengan 8Y dibagi 2 berarti 4Y sama dengan 6 dibagi 2 berarti 3. Jawaban yang sesuai dengan yang kita temukan adalah poin C. Nomor 14. Nah, di sini ada pecahan lagi ya, berarti bisa langsung kita kalikan silang. Maksudnya dengan menyamakan penyebut ya. 5 kita kalikan ke atas. 5 kali 2 berarti jadinya 10X. Kemudian ditambah dengan 3 kita kalikan ke atas dikali Y ya. Berarti jadinya 3Y. Jangan lupa 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15. Sama dengan, nah ini juga sebenarnya pecahan ya. Ini kan 1/1. Berarti kita kalikan silang juga. 1 kalikan X berarti tetap X. Kemudian 4 dikalikan 1 jadinya 4. Jangan lupa yang bawah 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita kalikan silang 4 ke atas ya, berarti 4 dikali 10X ditambah dengan 3Y sama dengan 15 juga kita harus kalikan ke atas ya, berarti 15 buka kurung X tambah 4. 4 kalau kita masukkan ke dalam kurung berarti jadinya 40X. 4 kali 3Y berarti jadinya 12Y sama dengan 15 kalau kita masukkan ke dalam kurung berarti jadinya 15X ditambah dengan 15 kalau kita kalikan 4 berarti hasilnya 60. Kita rapikan ya. 15 ini kita bawa ke sebelah kiri berubah tanda menjadi negatif 15. 40X dikurangi 15X ditambah 12Y sama dengan 60. 40X dikurangi 15X berarti jadinya 25X ditambah 12Y sama dengan 60. Hasil yang sama dengan yang kita temukan adalah poin B. Nomor 15. Nah ini sama ya, dikalikan silang aja nggak apa-apa. 4 dikalikan dengan X tambah 1. Kemudian 6 juga kita kalikan ke atas. Berarti jadinya 6 buka kurung Y tambah 2. Kita masukkan 4 ke dalam kurung dengan cara dikali. 4 kali X berarti 4X ditambah dengan 4 kali 1 berarti 4. Kemudian 6 juga harus kita masukkan ke dalam kurung ya dengan cara dikali. 6 kali Y berarti 6Y ditambah dengan 6 kali 2 berarti 12. Selanjutnya variabel sama variabel kita kumpulkan. Berarti 6Y kita pindah ke kiri berarti 4X. 6Y berubah menjadi negatif 6Y sama dengan 12. 4 kita pindah ke sebelah kanan berarti berubah menjadi negatif 4. 4X dikurangi 6Y sama dengan 12 dikurangi 4 hasilnya 8. Nah ini boleh kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 ya. Berarti hasilnya adalah 4X dibagi 2 berarti 2X. Dikurangi 6Y dibagi 2 berarti 3Y sama dengan 8 dibagi 2 4. Option yang sama dengan yang kita temukan adalah poin B. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 1 sampai 15. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.